kasih Tuhan, kami mau datang dengan syukur di hadapan-Mu. Yesus, anugerah melimpah bagi kami. Haleluya. Ya Bapa Sikiarabo, Ya Bapa, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Ya Allah, Ya Allah. Terima kasih Bapa, ajaib perintah-Mu bagi kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselang di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyah
Pujilah Tuhan.
menikmati karena yang sempurna. Haleluya.
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Aku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Aku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biar kami terus menanti-nantikan Engkau ya Tuhan, sehingga ada kekuatan baru yang kami dapatkan dari Engkau. Kami terbang bagaikan raja wali, kami berlari dan tidak menjadi musuh, kami berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebab tangan Tuhan yang memampukan. Pujian, nyanyian, penyembahan, pengagungan kami menyenangkan, menyukakan hati. Dan Engkau bertahta di atasnya. Saatnya Engkau akan memberkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, Shalom. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa menerobos banjir. Haleluya. Tadi pagi hampir sekolah diliburkan karena di depan memang cukup dalam banjir. Tapi saya bilang jangan libur lah. Berapa anak yang datang, ternyata banyak yang datang. Dan hari ini pun doa ini hampir saja dilakukan masing-masing di rumah. Tapi ternyata ya saya berpikir berapapun yang hadir, ya kita doa bersama di tempat ini dan puji Tuhan banyak yang hadir. Ada 100 kurang ya, dan itu sangat berharga. Baik, hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul hadiah di akhir. Biasanya kalau dalam sebuah perayaan atau ada event-event yang kita adakan supaya lebih meriah, supaya datang pengunjung yang lebih banyak, ada door prize dengan hadiah-hadiah yang menarik. Ada coklat, ada macam-macam hadiah, dan tentunya ada yang disebut dengan hadiah utama. Ya. Dan biasanya ya jarang saya melihat kalau ketika door prize itu pembagian hadiah utama itu diberikan di awal. Ya, itu sangat jarang. Jadi supaya mungkin ini siasat politik juga ya, supaya orang nggak buru-buru pulang. Jadi hadiah di akhir itu atau hadiah utama itu ya diberikan di akhir, paling belakang. Dan sangat rugi kalau ternyata nomor undian itu ada di tangan saudara tapi saudara sudah pulang ya, tidak mendapatkan hadiah mesin cuci. Dan hari ini kita akan melihat bersama
ada sebuah kisah di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Cukup panjang ayat-ayat ini, saya tidak membaca, tapi dari ayat-ayat ini kita bisa melihat satu kisah tentang bagaimana Yesus menyembuhkan atau Yesus melepaskan seorang yang kerasukan setan yang berada di Gerasa. Jadi Gerasa ini ada satu tempat yang merawat orang-orang yang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, yang diberi nama Gerasa. Ya, ini terinspirasi dari kisah tentang apa yang Yesus lakukan terhadap orang yang kerasukan setan ada di Gerasa. Nah, sebelum peristiwa ini, murid-murid di pasal yang keempat itu sementara berlayar dengan Yesus. Ya, kita mendengar khotbah itu yang lalu kalau nggak salah sore. Dan Yesus yang mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang. Waktu mereka sedang bertolak ke seberangnya itu juga mereka nggak tahu ke seberang mana. Mereka ikut aja, murid-murid ikut saja. Dan kita tahu ceritanya mereka mengalami sebuah kesulitan atau masalah yang besar. Kapal mereka dihantam oleh badai, oleh gelombang. Badai itu badai yang menghantam kapal dari depan. Jadi angin topan yang melanda mereka itu sangat besar dan itu jarang terjadi, sehingga murid-murid walaupun mereka ahli di bidang perdanauan atau nelayan, mereka ketakutan waktu itu. Dan mereka tahu itu akan membinasakan, badai itu akan membinasakan. Nah, setelah peristiwa itu, Yesus ya dalam kemahakuasaannya melakukan mujizat, air danau dan angin menjadi diam, menjadi tenang, dan kemudian mereka tiba di seberang. Nah, pada waktu mereka tiba di seberang, ternyata seberang yang mereka tuju itu adalah tempat yang bernama Gerasa. Gerasa. Sebetulnya tidak ada dalam agenda Yesus ya, untuk berkunjung ke tempat itu. Karena kalau melihat sejarah perjalanan Yesus yang dilatar belakangi dengan sebuah tujuan untuk penyelamatan umat manusia dan mati di kayu salib, dia tidak perlu ke Gerasa. Karena kenapa? Gerasa itu adalah tempat orang-orang kafir, bukan orang Yahudi. Karena bangsa Yahudi percaya bahwa keselamatan itu hanya diuntukkan kepada orang-orang Yahudi. Tapi ini yang kita bisa lihat dalam pasal yang kelima. Mereka tiba di seberang dan ternyata tempat itu bernama Gerasa. Nah, dari Gerasa inilah saya memberi judul hadiah di akhir. Artinya hadiah. Saya merenung kenapa Yesus ada di Gerasa yang artinya hadiah di akhir. Ternyata bahwa sebuah hadiah atau sebuah privilege, sebuah pemberian yang utama itu bukan pada benda, bukan pada jabatan, bukan pada sebuah prestasi atau kesuksesan lainnya, tapi ternyata kepada satu jiwa yang sangat berharga. Itu merupakan hadiah yang Yesus dapatkan ketika dia berkunjung ke Gerasa itu, dan ada satu jiwa yang ternyata adalah orang kafir, tapi kemudian dia dibawa kepada Yesus. Nah, hidup berfokus kepada Kristus seharusnya ini yang harus kita tangkap, ya, yang menjadi visi, menjadi pikiran, menjadi hati Tuhan yang harus ada di hidup kita, bahwa hadiah
di akhir yang harus kita kejar itu bukan sesuatu yang bersifat kefanaan, bukan sesuatu yang sekadar memuaskan keinginan atau bahkan kebutuhan kita itu, tapi justru adalah memenangkan, mencari jiwa. Itu merupakan hadiah di akhir, hadiah yang utama, karena memang ternyata bahwa ketika kita selesai atau menyelesaikan tugas kita di bumi ini, yang Tuhan tanya adalah berapa jiwa, ya, berapa orang yang kita bawa kepada Tuhan. Karena amanat agung yang kita tahu itu adalah pergilah kamu ke seluruh bumi dan beritakan Injil, kemudian kita menyelamatkan orang-orang yang ada di seluruh bumi itu. Nah, ini karena dirasa tidak ada gangguan. Ayo, yang berani sama tikus. Biasanya yang takut sama tikus itu dia berani sama setan. Banjir. Tadi yang ditanya ya, tikusnya dari mana? Dari Mutiara Gading kah? Dari Korea, Analia, atau dari Bojong? Oh, dari Bojong. Ya. Lepas dari kantong. Udah keluar tikusnya? Aman ya? Kata di Manado tikus dimakan. Jadi bicara rasa, jadi tikusnya nggak senang. Padahal setannya bukan masuk ke tikus ya, ke babi. Kenapa tikus yang keluar? Karena babinya nggak ada, jadi tikus saja. Karena setan bukan tikus saja. Nah, baik, kembali apa yang merupakan hadiah di akhir, hadiah yang terpenting itu adalah sebetulnya satu jiwa. Di setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Joni Kilapong dalam ibadah hari Jumat yang kami adakan, Jumat Generasi Unggul Nusantara, selalu penekanannya tentang satu jiwa itu sangat berharga. Karena tema tahun ini adalah penuaian jiwa-jiwa terbesar untuk sekolah. Jadi ternyata sekolah itu penting. Jadi sekolah Kristen kebanyakan ya, mulai kehilangan visi misi yang sesungguhnya. Yang seharusnya sekolah Kristen itu adalah perpanjangan tangan Tuhan, yang kalau disebut sekolah Kristen, bahkan sekolah-sekolah umum pun ketika ada guru-guru Kristen di sana, harus menjadi alat Tuhan, harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan satu jiwa. Yesus dalam agenda perjalanannya, dia bisa mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang hanya untuk ketemu dengan satu jiwa yang notabene adalah orang kafir. Wah, luar biasa betapa Yesus mencintai semua orang, betapa Tuhan itu peduli semua orang. Terkadang kita rindu mendapatkan hati Tuhan, kita berdoa supaya hati Tuhan, kami minta Tuhan hatimu. Gereja ini minta hati Tuhan. Tapi dalam praktek hidup kita sehari-hari, kita belum melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Hati kita masih jauh daripada hati Tuhan. Keinginan kita masih jauh, kehendak kita masih jauh. Yang kita fokuskan adalah bagaimana saya, bagaimana kita, bagaimana gereja. Tapi kita belum peduli dengan bagaimana orang-orang yang sedang terikat, orang-orang yang sedang kerasukan, orang-orang yang sedang kita tahu bahwa mereka kehilangan keselamatan, mereka sedang menuju kepada jalan atau kehidupan kematian kekal. Kita belum sampai pada mendapatkan hati Tuhan yang sungguh-sungguh peduli.
Dan hari ini kembali kita diingatkan, ternyata hadiah di akhir itu, hadiah yang terpenting yang harus kita persembahkan dan kita dapatkan sebetulnya adalah persembahan jiwa. Persembahan jiwa. Yesus begitu peduli. Dan ini juga menjadi perenungan saya secara pribadi. Seringkali kita dengan berbagai macam perasaan kita adalah ya ngapain ditelepon orang itu, ngapain ditanya orang itu, ngapain peduli sama orang itu, kok kan kita nggak kenal, kita kan itu bukan saudara, itu kan bukan anggota jemaat. Macam-macam alasan yang kita buat untuk kita menghindar. Padahal Yesus itu justru ya mencari bagaimana cara, walaupun perjuangannya berat. Kita tahu kapal mereka hampir tenggelam, harus melewati kesulitan, harus melewati badai hanya untuk menyelamatkan satu jiwa. Betapa berharganya satu jiwa di hadapan Tuhan. Bahkan kemudian ketika orang yang dirasuki setan itu dilepaskan oleh Tuhan, mereka setan-setan itu memohon, meminta kepada Yesus, bahkan permintaan mereka dikabulkan untuk masuk kepada babi-babi ya, yang modelnya kayak tikus tadi ya. Kepada babi-babi. Jumlah babi kira-kira 2.000 kira-kira. Bisa lebih, bisa kurang. Harga babi hidup sekarang berapa per kilo? Terlalu mahal Bu, bisa tahu kan? Ya 75. Udah saya beli kan. 75 kali rata-rata 50 kilo. 50 kilogram babi itu hitungan kecil. Babi bisa sampai 100 lebih. Itu 3.750.000. Dikali 2.000 itu 7 juta, 7 miliar setengah harga babi. Jadi bisa dibayangkan Yesus menyelamatkan satu jiwa. Sebenarnya bukan dikompar dengan harga babi itu tadi. Tapi ini sebuah gambaran bahwa nggak peduli hilang 7,5 M, 7,5 miliar untuk menyelamatkan satu orang gila. Bukan satu orang waras, satu orang gila yang kafir, yang tinggalnya di kuburan, tinggal yang nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, yang dikucilkan, yang sudah dianggap dia setara dengan binatang karena Alkitab mencatat dia telanjang. Jadi zaman dahulu tradisi Yahudi kalau orang itu sudah telanjang, sudah menunjukkan atau menampakkan anggota tubuhnya, itu sudah dianggap sebagai orang yang setara dengan binatang. Karena binatang itu nggak berpakaian kecuali anjing-anjing zaman sekarang yang dibawa ke mall ya. Nggak ada binatang yang berpakaian. Jadi sudah dianggap rendah. Bahkan dia tinggal di kuburan. Artinya tempat-tempat, bukan tempat-tempat setan ya. Zaman dahulu orang Yahudi nggak takut kuburan. Mereka bukan takut kuburan karena setan. Kalau hari ini kan orang takut lewat kuburan karena ada setannya. Kalau orang Yahudi nggak ke kuburan itu karena najis. Jadi mereka nggak mau bersentuhan dengan mayat atau bekas mayat, itu dianggap najis. Jadi orang ini sudah gila dianggap seperti binatang dan dia nggak punya rumah, tinggalnya di kuburan, di tempat-tempat yang najis. Bahkan dia dirasuki oleh legion. Legion itu bisa 7.000, bisa 5.000, atau bahkan bisa 13.000 setan. Jadi banyak sekali, kita pernah usir 7 setan aja udah keringat ya mengucur, ingus keluar. Wah lama sekali ya 7 setan baru keluar. Ini 3.000, 5.000, bahkan bisa 13.000 setan. Hanya dengan sebuah kalimat Yesus itu langsung pindah ke babi-babi. Tapi intinya adalah bahwa betapa Yesus peduli dengan satu jiwa. Yesus menganggap satu jiwa itu sangat berharga. Dia tahu ketika memindahkan legion itu kepada babi-babi akan ada kerugian secara materi. Dia tahu akan menghadapi
Orang-orang si pemilik ini bukan babi liar, ini bukan babi hutan, tapi ada pemiliknya karena gembala-gembalanya kemudian kabur untuk melaporkan kepada tuan-tuannya. Jadi resiko kerugian secara materi juga ada bahaya ancaman karena ini di daerah orang kafir dia berani-beraninya. Tapi saya merenung bahwa Yesus nggak peduli semuanya itu. Yesus mengesampingkan, Yesus mengabaikan semua itu. Yesus nggak peduli dengan keselamatan jiwanya demi menyelamatkan satu jiwa. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita mulai kehilangan fokus utama apa yang Yesus kerjakan ketika dia ada di bumi. Kalau kita bicara tentang hidup berfokus Kristus, mari kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Mari kita minta kehendak Tuhan supaya itu yang kita lakukan selama kita menjadi agen-agen surga, alat Tuhan yang berada di bumi. Hari ini saya mendapat kabar saudara saya jauh di bawah saya itu terserang stroke. Foto-fotonya di grup perlu. Sempat saya sedikit melongo istri saya, kenapa kamu diam? Ya mikirin lah, saudara sepupu saya, seorang laki-laki yang masih muda jauh di bawah saya tapi agak gemuk. Entah faktor makanan atau apa dia terserang stroke hari ini, ya baru tadi sore kejadian. Dan saya berdoa supaya Tuhan sembuhkan, karena masih banyak hal-hal yang harus dikerjakan. Yang hanya saya mau ingatkan kita semua bahwa kita ini tidak tahu ya kapan Tuhan panggil kita pulang. Kita nggak tahu. Tapi selama kita masih hidup, selama Tuhan masih beri kesempatan kita ada, mari mulai memikirkan. Gak usah terlalu jauh dulu. Mungkin itu ada di dalam rumah. Saya nggak bilang di rumah kita itu ada orang yang terserang legion. Tapi minimal orang itu kita tahu mereka sedang terhilang. Mereka mungkin belum tinggal di kuburan. Tapi mereka sementara menuju kepada kebinasaan. Ingat, satu jiwa itu sangat berharga. Betapa Yesus berjuang bersama-sama dengan muridnya untuk menyeberang danau, untuk menyelamatkan satu jiwa yang adalah orang kafir. Siapapun itu, Bapak Ibu Saudara, dimulai dari anggota keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan kalau kita berjumpa dengan seseorang yang kita tahu mereka belum diselamatkan, ayo bawa mereka untuk mengalami itu. Berdoa supaya Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk ketemu dengan orang-orang seperti itu. Bahkan kalau perlu seperti yang Yesus lakukan, kita harus dengan sengaja mencari orang-orang. Karena waktu Yesus menyuruh pergi, dan itu terbukti ketika orang gila ini disembuhkan, dia tiba-tiba jadi waras, berpakaian, yang tadinya telanjang, yang tadinya sama seperti binatang, tiba-tiba kembali normal seperti manusia seutuhnya karena Yesus melepaskan. Dan kemudian Yesus bilang, pulang ke rumahmu, karena dia berkata, izinkan saya mengikutimu, menyertaimu. Yesus bilang, enggak, pulang untuk apa? Kabarkan tentang kebaikan Tuhan, sampaikan tentang betapa Tuhan mengasihi engkau. Jadi kita pun adalah orang-orang yang sudah dilepaskan oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini kalau kita berkata kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, yang Tuhan suruh kepada kita justru, ayo pulang, dalam artian pergi untuk sampaikan berita itu kepada anggota keluarga kita. Dan Alkitab mencatat orang gila itu kembali. Dia bukan hanya berada di sekitar Gerasa atau Gadara atau seberang sungai atau danau Genesaret itu, tapi dituliskan dia pergi ke Dekapolis. Dekapolis itu artinya 10 kota. Dari orang gila yang diselamatkan, dari orang kafir yang dilepaskan oleh Tuhan, Tuhan pakai luar biasa. Saat itu juga dia pergi ke 10 kota
untuk memberitakan ada Tuhan yang mengasihi, ada Yesus yang menyelamatkan. Hari ini kita belajar satu poin penting. Ayo Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti sampai di menikmati hadirat Tuhan. Jangan berhenti sampai menikmati berkat-berkat Tuhan. Jangan berhenti sampai, saya sudah diselamatkan, cukup. Justru tugas utama kita, tugas panggilan gereja Tuhan itu adalah orang-orang di luar sana. Setuju katakan amin? Hari Sabtu kalau jadi kita mau doain ada satu keluarga temannya si Eli. Ya puji Tuhan, mereka bukan orang-orang yang seiman dengan kita. Ada orang-orang yang kita mau sengaja datangi supaya mereka juga diselamatkan oleh. Saya tahu ini cara Tuhan. Tuhan sedang membawa gereja ini melalui sekolah misalnya. Tuhan kirim sekolah ini ada 3 anak, ya. Ada nama si A, kemudian si D, dan si D, A, D, dan satu lagi yang Aven, ya, si D. D-nya 2, inisial aja ya. Saya percaya bahwa bukan kebetulan mereka ada di sini. Dan dari awal yang mereka masih dengan gaya waktu mereka doa dengan tangan mereka yang dibuka, dengan tangan yang tiba-tiba atau bukan tiba-tiba, sekarang sudah melipat tangan. Dan yang saya sangat kagum sama Tuhan itu adalah satu anak yang menghafal ayat hafalan kita, padahal nggak seiman. Waduh, itu luar biasa. Dan itu mamanya yang minta. Tapi Jerry, boleh nggak anak saya hafal ayat hafalan yang dari sekolah? Wah, dan itu ada videonya Bapak Ibu. Menghafal ayat itu kan sesuatu yang luar biasa. Tapi kita berdoa nggak berhenti sampai di situ. Sampai benar-benar melalui anak-anak ini ada orang tua yang ketemu Tuhan. Ada keluarga besarnya yang mengalami. Kita berdoa supaya Tuhan pakai sekolah ini. Tuhan urapi, Tuhan berkati para mentor supaya mereka mengimpartasikan karakter Kristus, kasih Kristus kepada anak-anak. Dan tadi saya masuk sekolah karena salah satu miss kurang sehat. Saya gabung di KB Protokol bermain. Waduh, saya terharu sekali. Yang saya terakhir masuk itu anak-anak begitu masih kacau gitu ya, masih bayangkan usia 3-4 tahun itu kan maunya lari sana lari sini, orang tua yang lari sana lari sini karena tikus tadi ya. Tapi kalau anak-anak itu nggak betah duduk ya. Tapi tadi mereka jadi anak-anak manis ya. Bahkan ada satu anak yang saya tahu kalau dulu dia ngamuk itu ya seperti ada sesuatu yang menguasai. Saya lihat ada keanehan, ada roh, bukan legion tapi adanya gitu. Jadi ngamuk ya, tatapannya, tenaganya jadi kuat, dia mau mencakar orang gitu ya, perempuan. Dan puji Tuhan, waduh dia pintar sekali, dia jadi anak manis, udah gak ngamuk, gak segala macam. Saya percaya itu karena Tuhan, amin. Nah, ayo saya motivasi kita semua. Jangan berhenti sampai datang ke gereja, menikmati hadirat Tuhan. Kita nggak boleh jadi orang-orang yang egois. Dan jiwa-jiwa yang butuh diselamatkan. Seperti Yesus yang sengaja dirasa untuk menyelamatkan satu jiwa. Ayo kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak. Makanan artinya kebutuhan utama, kebutuhan terbesar. Tidak ada hal yang lebih penting dari segala kebutuhan kita selain kita mau melakukan kehendak. Dan kehendak Tuhan adalah supaya jiwa-jiwa. Mari kita.
Bapa, tolong setiap kami supaya kami mendapatkan hati. Berikan kami matamu untuk melihat seperti Engkau melihat. Berikan kami telingamu untuk kami bisa mendengar seperti Engkau mendengar. Ada cerita-cerita di luar sana. Mereka sedang bingung. Mereka sedang kehilangan arah. Berikan kami tangan dan kakimu untuk melangkah, untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Tolong kami Tuhan, supaya kami bukan sekedar menjadi Kristen, supaya kami bukan hanya menjadi orang-orang yang egois yang telah diselamatkan, tapi kami diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Ada 10 kota yang menanti kami Tuhan. Ada banyak orang-orang kafir yang sedang menunggu. Mereka sedang haus dan lapar untuk ketemu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai gereja ini. Pakai setiap jemaat Tuhan. Kami tahu Engkau sudah beri kuasa kepada kami untuk menjadi saksi. Pakai sekolah di mana Tuhan sudah percayakan kepada kami. Pakai setiap apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Talenta, pekerjaan, pelayanan kami. Ketika kami ada di kantor, ketika kami mengantar anak-anak ke sekolah, bahkan dimanapun kami berada, taruh hatimu itu Tuhan, bahwa hadiah di akhir itu adalah persembahan jiwa yang harus kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Biar kami mau terus ingat bahwa kami diselamatkan, supaya kami menjadi Allah Tuhan menyelamatkan orang-orang yang di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku
Berikan Tuhan dirimu. Bisa kita berbuat apa kami tahu waktu kami sudah tidak ada banyak lagi. Engkau akan segera datang. Oleh karena dalam setiap kesempatan Tuhan, siapapun yang kami jumpai, boleh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami ya Allah. Kami gak punya banyak Tuhan, tapi apapun yang kami miliki ya Bapa, mari berikan hati yang murah ya Tuhan, untuk boleh kami salurkan buat orang-orang yang memerlukan Engkau di luar sana Tuhan. Kami gak beli dengan waktu kami, kami gak beli dengan uang kami Tuhan, kami gak beli dengan doa-doa kami, kami gak beli dengan tenaga kami Tuhan. Bapa tolong kami menggerak di hadapan-Mu. Beri kami hati-Mu Tuhan, beri kami hati-Mu, beri kami belas kasihan-Mu. Bapa, beri kami iman, beri kami iman. Ketika kami berjumpa dengan orang sakit, ketika kami mendengar ada yang sakit, bukankah itu satu kesempatan yang Kau berikan untuk mereka boleh merasakan kasih Kristus lewat sentuhan tangan kami Tuhan. Ketika kami melihat anak-anak kecil yang autis, orang-orang bayase, yang miskin, yang campang-camping Tuhan, yang kotor, yang rambutnya awut-awutan, ya bayase, bukankah itu kesempatan kami Tuhan untuk kami sentuh mereka. Bapak terima kasih, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami gak bisa salurkan apa-apa kalau kami gak punya kasih-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu limpah-limpah. Penuh Tuhan, penuh. Tarik kami dalam keintiman, sehingga kami gak pernah kekurangan kasih Tuhan untuk kami bagikan. Yang setiap perkataan kami adalah perkataan yang penuh kasih. Biarlah setiap teguran kami, biarlah setiap apapun yang mengalir dari hidup kami memancarkan hati Tuhan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Ajar kami gak takut tentang image kami, ajar kami gak takut ketika kami mendoakan orang. Kami gak terlalu peduli mereka akan sembuh atau apapun Tuhan. Bagi kami yang paling penting, mereka merasakan Tuhan, mereka ketemu sama Tuhan, mereka jumpa sama Tuhan, mereka alami Tuhan. Orang kaya sadara bayase, ya Rabaya sadara bayase. Aku ucap syukur, kami ucap syukur untuk setiap kisah hidup kami, setiap kejatuhan, setiap masalah, setiap keberhasilan, setiap kesuksesan, setiap apapun batu-batu yang kami alami. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk setiap background kami, latar belakang kami. Hari ini kami ada, oh Tuhan, kami punya modal yang begitu banyak untuk boleh kami ceritakan buat orang-orang di luar sana. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap sakit penyakit. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap ancaman yang pernah kami alami. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap kami diremehkan. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap hinaan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesakitan, membuat kami bisa bercerita banyak tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami akan terus melangkah Tuhan. Kami akan terus melangkah. Oh Tuhan, energi kami gak banyak, tapi kami tahu ketika kami menanti-nantikan Kau, kami gak akan pernah kekurangan tenaga ya Bapa. Oh takarabayas, jakarabayas, oh radabata
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk cintamu. Terima kasih berkati Bapak Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap visi yang ajaib yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Kami mau terus bersatu hati bergandengan tangan Tuhan, mengerjakan visi ini sampai selesai Tuhan, sampai bahteramu penuh. Tuhan, kalau beratus ribu tahun lalu hanya sedikit orang yang masuk dalam bahtera, kali ini Tuhan kami percaya ada begitu banyak orang yang akan masuk dalam bahtera ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala keterbatasan musik dan sebagainya, kami tahu kami punya Engkau lebih dari cukup Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau akan memberkati setiap rencana apapun Tuhan, sekolah, yayasan, apapun juga ya Bapak, biarlah jadi sesuai kehendak-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ajar kami belum bisa menjadi hamba-hamba yang bisa dipercaya Tuhan. Kami percaya Kau akan alirkan banyak hal ya Bapak. Ajar kami untuk terus bisa dipercaya ya Bapak, mengelola apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Aku berdoa karunia, oh dalam Yese, talenta yang semakin ajaib dipertajam dalam kehidupan mereka ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka memimpin penyembahan, di dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka menyampaikan firman, di dalam nama Tuhan Yesus, ada jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang boleh disentuh, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak, biar terus anugerah-Mu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk area di sekitar kami, Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang belum mengenal Engkau, keluarga anggota keluarga kami yang belum mengenal Engkau. Tuhan kami Tuhan, beri kami terus kesabaran Tuhan, beri kami terus kesabaran sampai akhir, sampai kami lihat mujizat ya Bapak. Oh, kami tidak akan menyerah Tuhan, kami tidak akan menyerah ya Bapak, sebab Engkau bukan Allah yang ingkar janji. Satu kali Tuhan, satu kali kami pasti akan melihat anak kami, pasangan kami, orang tua kami Tuhan, semuanya Engkau kami, semuanya nenek kami, semuanya Tuhan, orang-orang yang ada di satu rumah dengan kami, satu keluarga dengan kami, pasti diselamatkan Tuhan, diselamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati daerah di mana kami tinggal ya Bapak, kami terus menjadi berkat buat tetangga-tetangga kami, orang-orang di lingkungan kami. Terima kasih Bapak, Kami menyerahkan semua kami malam hari ini. Tuhan berkati setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, apapun yang menjadi pergumulan kami. Tuhan yang menolong, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang terikat sudah dilepaskan. Bahkan kami tolak segala gangguan-gangguan kuasa kegelapan. Kami tolak patahkan segala serangan-serangan tipu yang iblis. Kami patahkan dalam nama Yesus. Semua kami aman dalam lindungan di dalam nama Yesus. Usaha kami dilindungi, anak-anak kami dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami akan terima berkat dan anugerah Tuhan. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, kemurahan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai selesai. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin.